Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berupa nikmat sehat dan nikmat waktu, kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi di kegiatan mata pelajaran matematika di SMPT Salman Al Farisi. Baik, anak-anak kelas 8 yang dirahmati Allah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali pembelajaran pada pagi hari dengan baca doa mau belajar bersama. Wahid isnaini salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, alhamdulillah anak-anak sekalian. Hari ini kita diberikan sehat ya, semua sehat ya. Semoga tidak ada yang sakit dan tidak ada diberi kendala. Juga hari ini, minggu ini adalah minggu terakhir sebelum kita akan masuk di minggu-minggu PTS atau UTS ya, penilaian tengah semester. Nah, untuk materinya apa aja? Materinya sekarang akan Ustadz sampaikan secara lisan ya. Nanti untuk daftar materi akan Ustadz berikan secara tertulis di Google Classroom gitu. Untuk materinya adalah yang pertama adalah Pitagoras ya, jangan lupa ya, Pitagoras, dan yang kedua adalah lingkaran. Lingkaran itu nanti sampai ke garis singgung lingkaran. Nah, apa itu garis singgung? Nah, inilah hari ini kita akan mempelajari materi terakhir kita di lingkaran, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Insya Allah materinya mudah untuk dipelajari dan mudah untuk dipahami. Jadi simak video ini baik-baik. Oke, kita langsung lanjut ke materi hari ini, yaitu tentang garis singgung lingkaran. Nah, garis singgung itu apa? Garis singgung itu adalah garis yang menyentuh bagian busur dari sebuah lingkaran, gitu ya. Jadi dia adalah sebuah garis yang menyerempet ya. Kalau kita lihat itu menyerempet dari salah satu busur di lingkaran tersebut. Nah, artinya ini yaitu terdiri dari dua, yaitu garis singgung persekutuan dalam dan garis singgung persekutuan luar. Apa itu garis singgung persekutuan dalam dan apa itu garis singgung persekutuan luar? Mari kita simak video bersama. Garis singgung lingkaran, garis singgung. Nah, ini ya. Di sini keterangan di sini, garis singgung AB merupakan garis singgung lingkaran pada titik B. Nah, ini nih. Garis singgung AB ini ya, AB itu merupakan garis singgung pada titik B. Ini merupakan titik di lingkaran tersebut. Nah, sehingga jari-jari OB tegak lurus terhadap garis singgung AB. Maka OB itu tegak lurus AB, dan harus kalian ingat bahwa setiap ada garis singgung yang menyentuh bagian lingkaran, maka ketika ditarik garis jari-jari gitu ya, ini jari-jari, maka dia pasti akan membentuk sudut 90 derajat gitu. Jadi sudut 90 derajat itu terbentuk dari mana? Dari pertemuan antara jari-jari dan garis singgung. Karena nanti ketika ada soal dan itu ada gambar garis singgungnya. Nah, ini yang harus kalian cermati baik-baik. Hati-hati dengan gambar, karena dengan gambar itu nanti dia bisa menunjukkan yang siku-siku itu malah bukan yang di pertemuan garis singgung dan jari-jari, malah dia bisa yang mana? Yang tengah, malah bisa di sini. Nah, itu ya, usah ingatkan. Pegang prinsip ini baik-baik, yaitu garis sudut siku-siku terbentuk dari pertemuan garis singgung lingkaran dan jari-jari, gitu ya. Maka panjang OA dapat dihitung dengan teorema Pitagoras. Nah, karena sudah kebentuk siku-siku, maka kita bisa menerapkan
teorema Pythagoras untuk mencari panjang dari sisi-sisinya. Ingat ya Pythagoras ya, C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, atau bisa juga nanti menggunakan pola yang sudah kemarin Ustadz berikan, pola-pola yang biasanya muncul gitu ya. Nah di sini AB kuadrat. Nah di sini ya OA karena ini terpanjang sisi miringnya, maka di sini dia ditambah. Jadi kalau dia mau mencari panjang sisi terpanjang, maka dia ditambah. Tapi kalau untuk mencari sisi yang lain, maka dia dikurangi. Nih contohnya kayak gini. Tuh. Nah, apakah ini termasuk garis singgung luar atau dalam? Ini belum masuk ke garis singgung luar maupun dalam. Ini baru awal dari garis singgung sebenarnya. Jadi garis singgung itu seperti apa? Garis singgung seperti ini. Jadi kita belum masuk ke garis singgung lingkaran luar ataupun dalam gitu ya. Jadi ini belum masuk ke situ. Baru tahap awalnya. Nah, sekarang kita masuk ke garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini. Jadi garis singgung persekutuan dalam ini kita diberikan dua lingkaran, lingkaran 1 dan lingkaran 2 di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, nah ini ya, ini garis singgungnya itu adalah yang AB. AB itu adalah garis singgung persekutuan dalam, MN adalah garis pusat persekutuan. Jadi bentuk dari garis singgung persekutuan dalam itu adalah seperti ini. Dia dari ada dua lingkaran, terus pusatnya kita hubungkan. Pusatnya kita hubungkan, kemudian ada jari-jari yang kita hubungkan dari titik pusat ke garis singgung yang menyentuh dari lingkaran tersebut, gitu ya. Nah, gitu. Jadi persekutuan dalam seperti ini. Terus gimana cara untuk mencari panjang yang ada di garis singgung tersebut, atau panjang sisi yang ada di garis singgung persekutuan dalam tersebut? Caranya seperti ini. Nah, di sini. Jadi kita menggunakan tadi ya Pythagoras. Pythagoras yang dimana dia digunakan ketika ada segitiga yang bersudut siku-siku. Nah gini, kalau persekutuan dalam itu dia ditambah R-nya, jadi kita perpanjang segini. Jadi kenapa diperpanjang? Karena dia kita tarik dari ini ya, untuk kita proyeksikan R2 ini ke sini, gabung dengan R1, sehingga ketika kita tarik dari garis penggabungan tadi, terbentuklah sudut siku-siku di C, dan itulah ada segitiga siku-siku di MNC, gitu ya, siku-sikunya di C. Maka di sini garis singgungnya yang mana? Garis singgungnya adalah AB. Maka ketika R2 nya kita proyeksikan ke sini, ke bagian ini, maka garis singgungnya pindah menjadi CN. Itu. Jadi garis singgungnya pindah ke CN, bukan AB lagi. Jadi untuk mencarinya adalah AB ini ya. AB itu CN tadi. AB kuadrat sama dengan MN. Ya, MN di sini karena dia di depan sudut siku-siku, maka dia menjadi sisi terpanjang. Maka MN kuadrat dikurangi ini penggabungan R1 dan R2. R1 tambah R2. Gitu. Kemudian garis singgung persekutuan luar. Tadi sudah dalam, sekarang luar. Nah, ini dia gambarnya. Garis singgung persekutuan luar dia tidak berada, kalau tadi kan nyebrang gitu ya, nyebrang di dalam. Nah, kalau ini benar-benar dia di luar. Dia di luar apa? Dia di luar jarak antara lingkaran besar dan lingkaran kecil. Jadi dia benar-benar berada di luar. Gitu ya, dia di luar gini. Maka kalau ini AB adalah garis singgungnya. AB garis singgung persekutuan luar. Kemudian MN adalah garis persekutuan dua lingkarannya. Gini.
Jadi kayak garis singgung persekutuan luar itu sering kita temui di sepeda-sepeda yang rantai itu ya. Ini ibarat gear yang depan, ini gear yang belakang. Nah, ini adalah rantainya. AB itu kayak garis yang dibentuk oleh rantai yang ada di gear tersebut. Gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Ingat-ingat bentuknya untuk garis persekutuan luarnya. Kemudian garis singgung persekutuan luar. Nah, di sini beda dengan yang tadi, gitu. Beda dengan yang garis singgung persekutuan dalam. Kalau garis persekutuan dalam itu R-nya ditambah. Tapi kalau di garis persekutuan luar, R-nya itu dikurangi. Jadi ini kita ambil R2-nya, gitu ya. Kita proyeksikan ke sini. Jadi kita ambil jarak dari A, titik A ini itu ke sini. Jadi dia sampai membentuk segitiga siku-siku. AB adalah garis singgung persekutuan luar. Nah, sehingga AB sama dengan CN. Nah, tadi ya, AB sehingga AB garis persekutuan luarnya itu sama dengan CN. Nah, pertanyaannya mungkin ada pertanyaan gini ya. Saat kenapa kita harus menarik ini? Gitu ya. Kenapa? Atau kenapa kok nggak pakai yang ini saja gitu? Karena biar memudahkan kita dalam mencari ukuran dari salah satu sisinya, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Dan ingat yang tadi saya sampaikan bahwa sudut siku-siku terbentuk dari pertemuan antara garis singgung dan jari-jari. Maka kalau yang ini, misalkan kita akan mencari MNC ya, jadi ya segitiga MNC. Kira-kira nih segitiga sudut siku-sikunya berada di mana? Apakah di M atau di C? Kalau N jelas nggak mungkin ya. Di M atau C? Yang betul adalah di C, gitu ya, karena dia langsung bersinggungan dengan garis singgung dan jari-jari. Maka kalau siku-sikunya di sini, walaupun kita geser ke sini, maka dia siku-sikunya tetap di sini, bukan di sini, ya, tetap di C. Maka cara mencarinya adalah AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2. Jadi B-nya di sini. Yang tadi Ustaz kembalikan ya. Nah, yang tadi itu dia ditambah. Kalau persekutuan luar dia ditambah. Kalau persekutuan dalam kalau persekutuan luar dia dikurangi. Seperti itu. Nah, gitu anak-anak untuk materi terkait garis singgung. Cukup mudah ya. Di sini yang perlu diingat, garis singgung macamnya ada dua, yaitu terkait garis singgung luar dan garis singgung dalam. Itu yang kemudian untuk yang bentuk, ada nggak ya bentuk-bentuk lain? Ada. Jadi ada banyak varian terkait garis singgung ini, tetapi biasanya itu banyak dilatih latihan soal. Nah, kita yang penting tahu konsepnya dulu, gitu ya, dan tahu alur berpikirnya terkait mencari panjang dari sisi garis singgung yang ada, agar nantinya ketika kita berhadapan dengan sebuah soal, kita bisa menganalisis soal tersebut dan akhirnya bisa menjawab dengan apa yang diminta oleh soal tersebut, seperti itu ya. Oke, kita langsung mau coba untuk latihan soalnya ya. Soal 1. Nah, di sini contoh ini. Pada gambar di bawah, garis AB merupakan garis singgung. Panjang OA adalah 13 dan jari-jari OB adalah 5. Itulah panjang garis singgung AB. Maka jawabannya bagaimana pembahasannya? Perhatikan segitiga OAB siku-siku di titik B ini ya, di titik B. Maka AB kuadrat, nah kita menggunakan Pitagoras. Karena kita mau mencari yang AB ini, maka OA dia dikurangi OB. OA kuadrat kurangi OB kuadrat, maka hasilnya adalah 144. AB akar dari 144 sama dengan 12 cm. Jadi panjang garis singgung AB adalah 12 cm. Jadi
yang paling penting ketika mencari panjang garis singgung adalah kalian menentukan titik sudut siku-sikunya. Kalau sudah itu ketemu, insya Allah nanti tahu mana yang harus dikurangi, mana ya. Karena sisi terpanjang selalu berada di depan sudut siku-siku kalau itu dalam segitiga siku-siku. Itu ya. Soal nomor 2. Nah, ada soal seperti ini. Jika AM sama dengan 6 cm, ini ya, 6 cm, BN 3 cm dan MN adalah 15. Tentukan panjang garis singgung AB. Maka pembahasannya seperti ini. Nah, ini termasuk apa tadi? Garis singgung persekutuan dalam. Kalau garis singgung persekutuan dalam, maka dia R1-nya R-nya ditambah. Itu ya, R-nya ditambah. Maka R1 tambah R2. Nah, jadi 15 kuadrat dikurangi 6 tambah 3 kuadrat. Ditambah dulu baru dikuadratkan ya. Maka 225 dikurangi 81 sama dengan 144. AB sama dengan akar 144 sama dengan 12. Gitu ya. Ini untuk pembahasannya. Ini salah satu contoh soalnya. Kemudian yang ini soal ketiga contohnya. Di garis singgung persekutuan luar. Itu ya. AM 13 ini, kemudian BN 6 dan MN 25. Tentukan panjang garis singgung AB. Maka kalau kita ingat-ingat yang tadi, garis singgung persekutuan luar itu adalah jari-jarinya itu dikurangi. Nah, itu. Jadi MN kuadrat dikurangi R1 dikurangi R2 kuadrat. Maka 25 kuadrat 625 dikurangi 49 sama dengan 576. AB sama dengan akar 576 sama dengan 24 cm. Nah, gitu. Mungkin itu anak-anak untuk contoh simpel ya dari pembahasan garis singgung lingkaran ini. Nantinya insya Allah, bentar untuk ininya. Nah, seperti itu. Nah, gitu anak-anak untuk penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang materi tadi dicatat di buku kalian, terutama rumus untuk mencari garis singgungnya, karena itu sering kita gunakan gitu. Nah, itu rumus itu digunakan ketika soalnya adalah bentuk yang kayak tadi, yang dimana itu ada garis ada lingkaran duanya, terus ada garis singgungnya. Kemudian kalau yang soal-soal yang lain, varian lain, nanti ya kita analisis dulu gitu. Kita analisis dulu dia soalnya mempertanyakan tentang apa, dan akhirnya kita menggunakan rumusnya menggunakan cara yang mana. Karena cara itu menyesuaikan, cara penyelesaian itu menyesuaikan soal yang kita hadapi. Kayak gitu ya. Baik, itu semoga bermanfaat, dan jangan lupa nanti untuk presensi dulu di Google Classroom-nya, dan kalau ada pertanyaan boleh diajukan lewat Google Classroom melalui kolom komentar di postingan yang nanti Ustaz akan kirim. Begitu, jazakumullah khairan katsir atas perhatiannya. Semoga nanti untuk tambahan nanti akan Ustaz kirim untuk tugas terkait penyelesaian garis singgung lingkaran. Dan untuk soal-soal yang kemarin akan kita feedback untuk berikan ini ya jawabannya. Nanti silahkan untuk yang sudah mengumpulkan tugas untuk diteliti secara mandiri gitu terkait jawaban dan cara pengerjaannya. Yang belum mengerjakan tugas, sekali lagi Ustadz ingatkan untuk dikerjakan, karena itu nanti yang membantu nilai kalian itu ya dari tugas-tugas tersebut. Itu jazakumullah khairan katsir. Sekian, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.